semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Kami dari kelompok 9 akan menyajikan sebuah video pembelajaran yang membahas 5 poin penting, yaitu yang pertama, definisi harga pokok produksi, yang kedua, tujuan penentuan harga pokok produksi, ketiga, elemen harga pokok produksi, keempat, tahap penyusunan laporan harga pokok produksi, dan yang kelima, contoh soal dan cara menyajikan laporan harga pokok produksi. Silakan disimak videonya sampai selesai. Selamat belajar. Memasuki pokok pembahasan yang pertama, yaitu definisi harga pokok produksi. Harga pokok produksi adalah penjumlahan seluruh sumber ekonomi yang digunakan dalam proses pengolahan bahan baku menjadi produk jadi, atau dengan kata lain dapat diartikan semua biaya yang telah dikorbankan dalam proses produksi atau pengolahan bahan baku menjadi produk selesai yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Untuk apa sih kita menentukan harga pokok produksi? Nah, tujuan harga pokok produksi kita tentukan adalah yang pertama, dengan menentukan harga pokok produksi, manajemen dapat memantau biaya produksi yang dikeluarkan sesungguhnya. Yang kedua, dengan menentukan harga pokok produksi, perusahaan dapat juga menentukan harga jual dari produk. Yang ketiga, dengan menentukan harga pokok produksi, perusahaan dapat juga menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses. Dan yang terakhir, dengan menentukan harga pokok produksi, dapat diketahui dalam kegiatan produksi dan pemasaran apakah menghasilkan laba atau rugi secara periodik. Itu tadi merupakan tujuan dari penentuan harga pokok produksi. Terdapat 3 elemen harga pokok produksi. Yang pertama yaitu biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah biaya dari suatu komponen yang digunakan dalam proses produksi dan merupakan bagian integral atau bagian utama dari suatu produk tertentu. Contoh dari biaya bahan baku adalah kayu dalam perusahaan mebel. Kemudian yang kedua yaitu biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung di sini diartikan biaya atas kinerja karyawan bagian produksi dan dapat dibebankan secara layak ke dalam suatu produksi. Contohnya, misal pada perusahaan mebel, contoh dari biaya tenaga kerja langsungnya adalah gaji dari pemotong kayu. Kenapa pemotong kayu? Karena pekerjaan pemotong kayu di sini merupakan pekerjaan yang berkaitan langsung dengan produksi. Selanjutnya yaitu biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung yang tidak secara mudah diidentifikasikan atau dibebankan langsung pada suatu produk. Contohnya adalah biaya penyusutan mesin atau bisa juga biaya bahan penolong. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai data-data yang digunakan untuk menentukan harga pokok produksi. Yang pertama ada data pemakaian bahan baku, yang kedua ada data pemakaian biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga ada biaya overhead pabrik, yang keempat ada data persediaan produk dalam proses awal, dan yang kelima ada data persediaan produk dalam proses akhir. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai data pemakaian bahan baku. Nah, data pemakaian bahan baku adalah barang yang diolah dalam proses produksi menjadi produk selesai. Jadi barang yang diolah dari proses produksi sampai produksi itu selesai dinamakan pemakaian bahan baku. Nah, selanjutnya yaitu data pemakaian biaya tenaga kerja langsung. Nah, data pemakaian biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja. Nah, pembiayaan kompensasi ini biasanya dikelompokkan dalam pengeluaran gaji dan upah. Nah, sebenarnya ada cara untuk menghitung biaya pemakaian tenaga kerja langsung, yaitu tarif upah dikali jam kerja karyawan. Misal suatu karyawan
bekerja sehari selama 8 jam, sedangkan tarif upahnya adalah 10.000 per jam. Maka biaya tenaga kerja karyawan itu selama 1 hari adalah 10.000 dikali 8 jam, yaitu 80.000. Nah, itu yang dinamakan pemakaian biaya tenaga kerja langsung. Nah, selanjutnya yaitu data pemakaian biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain bahan baku dan tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik didefinisikan sebagai bahan tidak langsung, buruh tidak langsung, dan biaya-biaya lainnya yang tidak secara langsung didefinisikan atau dibebankan pada suatu pekerjaan, hasil produksi, atau tujuan akhir tertentu seperti kontrak pemerintah. Istilah lain yang dipakai untuk overhead pabrik adalah beban pabrikase, dan biaya pabrikase tidak langsung. Yang keempat adalah data persediaan produk dalam proses awal. Nah, data persediaan produk dalam proses awal adalah data persediaan ketika kita melakukan proses produksi. Misal, dalam pembuatan roti, pada awal memasukkan tepung sebesar 2 kilo seharga 30.000 dan telur 1 kilo seharga 25.000. Nah, jadi persediaan produk awal pada pembuatan roti adalah 2 kilo tepung dan 1 kilo telur senilai 55.000. Nah, itu yang dinamakan persediaan produk dalam proses awal. Kemudian data persediaan produk dalam proses akhir. Nah, data persediaan produk dalam proses akhir adalah data persediaan ketika kita telah melakukan proses produksi. Jadi setelah kita selesai melakukan proses produksi, itu ada berapa persediaan yang tersisa. Nah, misal begini, ada pembuatan roti, awal masukan adalah memasukkan tepung sebesar 3 kilo dan telur sebesar 1 kilo. Nah, setelah dilakukan produksi, terpakailah tepung sebesar 2 kilo dan tepung dan telur setengah kilo. Jadi persediaan akhirnya adalah 1 kilo tepung dan setengah kilo telur, karena telah terpakai, tepungnya telah terpakai 2 kilo dan telurnya telah terpakai setengah kilo. Nah, itu adalah data persediaan produk dalam proses akhir. Nah, itu semua adalah data-data yang dibutuhkan dalam menentukan harga pokok produksi. Baik teman-teman sekalian, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang laporan harga pokok produksi. Nah, berikut ini telah saya sediakan format dari laporan harga pokok produksi. Hal-hal apa saja kira-kira yang harus ada dalam sebuah laporan harga pokok produksi? Berikut ini adalah hal-hal yang harus ada dalam sebuah laporan harga pokok produksi, meliputi identitas dari laporan tersebut, nama perusahaan, kemudian jenis laporannya, dan periode dari laporan tersebut. Nah, selain itu harus ada yang namanya pemakaian bahan baku atau yang biasa kita sebut dengan biaya bahan baku. Ada pula persediaan bahan baku yang awal, baru kemudian pembelian bahan baku, dan ini jumlahnya kita sebut dengan bahan baku yang siap dipakai, baru kita kurangi dengan persediaan bahan baku akhir. Sifatnya adalah mengurangi. Kalau di sini tadi sifatnya adalah menambah. Nah, jumlah ini masih kita tambahkan dengan biaya tenaga kerja langsung, kemudian biaya overhead pabrik, dan jumlahnya kita sebut dengan biaya manufaktur ya. Ini adalah sifatnya menjumlah. Setelah itu kita tambahkan lagi dengan persediaan produk dalam proses awal, dan jumlahnya kita sebut dengan biaya produksi di sini. Ini sifatnya adalah menjumlah. Baru kita kurangkan dengan persediaan produk dalam proses akhir. Kita mengurangkan. Barulah keluar hasilnya yang namanya harga pokok produksi. Nah, baik, itu tadi format terkait dengan laporan harga pokok produksi. Berikut ini telah saya sediakan sebuah contoh soal yang akan kita kerjakan bersama-sama terkait dengan laporan harga pokok produksi. Kira-kira bagaimana ya pengerjaannya? Coba kita analisis soalnya bersama-sama.
Ini pada sebuah perusahaan PT Sejahtera pada 31 Desember 2019 menunjukkan informasi sebagai berikut: memiliki bahan baku awal 348 juta rupiah, bahan baku akhir 360 juta rupiah, 417.000, barang dalam proses awal 280 juta rupiah, dan barang dalam proses akhir 308 juta rupiah. Masih ada barang jadi awal sejumlah 220 juta rupiah, 932.000, dan barang jadi akhir sejumlah 201 juta rupiah, dan pembelian bahan baku sejumlah 630 juta rupiah 200.000, dan tenaga kerja langsung 890 juta rupiah, biaya overhead pabrik 700 juta 100.000 rupiah, dan penjualan bersih 4 miliar 500 juta rupiah. Kira-kira bagaimana pengerjaannya? Coba kita kerjakan bersama-sama ya. Nah, dalam sebuah laporan yang harus kita buat pertama kali itu adalah identitas dari laporan tersebut atau KOP-nya, bisa dibilang seperti itu ya, yang memuat tentang nama perusahaannya, kemudian jenis laporannya. Kalau di sini kita membuat laporan harga pokok produksi, berarti kita tuliskan laporan harga pokok produksi. Periodenya kapan? Tadi disebutkan 31 Desember 2019. Kita munculkan lagi soalnya. Nah, ini soal yang tadi kita munculkan lagi. Bagaimana kira-kira pengerjaannya? Yang pertama harus kita hitung adalah pemakaian bahan baku. Terdiri dari apa saja ini pemakaian bahan baku? Dari persediaan bahan baku yang berasal dari persediaan bahan baku awal 348 juta rupiah. Kemudian ada lagi pembelian bahan baku sejumlah 630 juta 200.000 rupiah ya. Baru kita tambahkan menjadi bahan baku siap pakai sejumlah 978 juta 200.000 rupiah. Kita munculkan lagi yang namanya persediaan akhir dari bahan baku. Sifatnya apa? Mengurangi sejumlah 360 juta 417.000 rupiah, sehingga hasilnya menjadi 617 juta 738.000 rupiah. Kita munculkan lagi yang namanya biaya tenaga kerja langsung, berasal dari poin H sejumlah 890 juta rupiah. Nah, kita munculkan lagi biaya overhead pabrik, jumlahnya berapa? 700 juta 100.000 rupiah ya. Setelah itu kita tambahkan menjadi jumlah biaya manufaktur. Kita berikan tanda di sini, tanda jumlah. Baru setelah itu kita cantumkan lagi persediaan barang dalam proses awal. Berapa jumlahnya? Persediaan barang dalam proses awal 280 juta rupiah ya. Nah, setelah itu kita tambahkan menjadi jumlah biaya produksi sejumlah 2.487 juta 883.000. Nah, apa yang harus kita tuliskan lagi? Persediaan barang dalam proses akhir. Kalau tadi awal berarti yang di bawah harus akhir ya. 308 juta 100.000 rupiah. Sifatnya adalah mengurangi ya. Barulah muncul yang namanya harga pokok produksi. Berapa jumlahnya? 2 miliar 179 juta
Rp783.000. Itu ya teman-teman sekalian cara pengerjaan sebuah laporan harga pokok produksi. Semoga bermanfaat.